Ketemu lagi masih dengan saya Andika Yuda. Gimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semuanya lancar, sehat, dan yang lagi main affiliate Shopee mudah-mudahan komisinya banyak ya. Amin. Oke. Di kali ini saya mau ngomongin tentang tips memilih produk affiliate Shopee ya. Ada 6 tips yang akan saya sampaikan nanti ya. Kenapa saya bahas ini? Karena selama ini ya pengalaman saya selama jadi affiliate itu kurang lebih 5 tahun terakhir. Nggak cuma di Shopee ya. Kalau Shopee kan mungkin saya juga baru ya. Tapi sebelum Shopee kan saya udah ikutan affiliate tuh di banyak banget lah. Produknya baik banget. Nah, produk ini salah satu poin penting ya pada saat kita jadi affiliate itu salah satu hal yang penting, yaitu produk. Kenapa penting? Karena gini, kalau produk kita itu nggak menarik ya, orang juga nggak akan tertarik beli walaupun kita udah ngomporinnya udah dengan segala macam cara lah. Orang nggak akan bergerak untuk ngeklik link atau beli. Jangankan beli, ngeklik link pun nggak mau ya. Makanya kita harus pilih produk yang benar-benar menarik, benar-benar kira-kira nanti akan bisa mengundang orang itu untuk klik linknya. Yang pertama, yang kedua untuk transaksi di situ. Jadi kita bisa dapat hasilnya lah. Kita udah capek-capek cari produk, udah bikin konten, ternyata orang nggak tertarik, kan sayang banget waktunya ya. Nah, mudah-mudahan dengan video ini teman-teman semua yang nonton punya gambaran ya, oh saya harus pilih produk yang kayak gini nih, produk yang kayak gini sebaiknya saya nggak usah pilih gitu. Oke, 6 tips memilih produk untuk affiliate Shopee. Kita mulai yang pertama ya. Yang pertama tentu saja teman-teman harus ikutin syarat dari Shopee ya. Syarat dari Shopee kan wajib pilih produk yang ada di toko Star Plus ataupun mall. Kenapa? Karena kalau yang di luar itu kan nggak dapat komisinya ya. Itu sudah jelas dan sudah tertulis di peraturan Shopee di website affiliate-nya ya. Jadi teman-teman jangan promosikan produk-produk yang di luar Star atau Star Plus atau mall. Misalkan ada toko biasa tuh, sebaiknya jangan dipromosikan. Saran saya gitu ya. Terus yang kedua nih, sesuaikan dengan minat target audience. Target audience itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan setiap affiliate kan biasanya punya wawasan tersendiri ya. Contoh misalkan teman-teman punya kesenangan atau pengetahuan tersendiri tentang tentang obat-obatan ya, untuk atau herbal atau untuk penyakit tertentu ya. Punya pengalaman, misalkan kalau orang tua sakit diabetes tuh bagusnya minum obat apa. Nah, itu kan bisa menjadi referensi. Jadi contoh misalkan kalian punya pengalaman itu, punya pengetahuan tentang obat-obat itu, entah herbal, entah bukan, entah untuk penyakit apa. Nah, itu jadikan sebuah basic ya, sebuah dasar kita untuk memilih produk yang diminati oleh orang-orang tadi. Saya contohkan gini ya, misalnya teman-teman punya sebuah informasi tentang grup ya. Kalau di Facebook itu kan ada banyak sekali grup, misalkan grup tanaman herbal atau misalkan obat-obatan herbal ya. Sebentar ya, kita cari grupnya dulu. Nah, contohnya ini, info tanaman herbal, atau misalkan teman-teman ada pengobatan alternatif nih, kita cari di Facebook. Nah, contoh misalkan ini ada grup namanya pengobatan alternatif medis dan non medis nih. Ini kan grup ya, anggotanya ada 52.000 orang, ini ada 26.000, ini 68.000 dan macam-macam lainnya ya. Ini hanya contoh saja ya. Terus kemudian kebetulan teman-teman tahu ya, paham tentang penyakit-penyakit kayak gitu. Terus punya referensinya, pernah punya pengalaman, oh kalau diabetes cocoknya kasih obat ini. Nah, jadi teman-teman itu jadikan dasar ya. Jadikan dasar kalau misalkan saya taunya tuh tahu banyak orang atau banyak kenalan yang dia punya penyakit ini ya. Nah, teman-teman harus cari produk yang kira-kira itu dibutuhkan mereka. Jangan sampai temennya ini atau relasinya atau kenalannya itu isinya misalkan ibu-ibu ya. Mungkin kan kalau perempuan gitu kan, teman-temannya banyaknya juga perempuan ya. Jadi punya banyak teman ibu-ibu. Terus
kalian nge-share produk misalkan baju bola atau sepatu bola atau raket badminton, kan nggak nyambung ya. Sementara audiens kalian tuh atau follower kalian itu kebanyakan ibu-ibu atau perempuan atau ya istilahnya gendernya wanita, jadi kan nggak cocok banget. Jadi mendingan kalian sesuaikan aja. Kalau misalkan selama ini kalian suka mancing ya, terus join di grup-grup mancing misalkan, ya udah cari peralatan pancing untuk di share ke grupnya, untuk direkomendasikan ke grup yang kalian ikuti. Itu adalah yang disebut dengan menyesuaikan dengan minat target audience ya. Kalau misalkan kalian mau promosikan produk ke orang-orang yang suka K-pop atau yang suka non drakor, ya udah cari produk-produk yang seputar bintang-bintang K-pop lah atau fashion K-pop lah, kayak gitu ya. Ini tentang yang namanya minat target audience ya. Kalau di Facebook sih kita bisa nyari tuh banyak banget ya grup-grup itu ya, misalkan grup drakor gitu ya, drakor. Ini saya random aja ya, maksudnya kalau saya mencari ini karena saya juga nggak ngikutin drakor, tapi saya coba aja kalau misalkan kita ngetik drakor di Facebook tuh ada nggak sih grupnya. Ternyata ada nih link drakor, nonton drakor ongoing tuh, grupnya kan banyak. Jadi sesuaikan dengan minat kalian tuh apa. Minatnya bola, ya udah masukin misalkan grup bola. Minatnya mancing misalkan, ya ketik aja mancing mania gitu. Jadi memang sebenarnya kita bisa mencari apa yang tidak kita sukai. Contoh nih, saya nggak suka mancing ya, sama sekali nggak pernah mancing, tapi saya mau promosiin produk pancing, terus saya ngetik grup mancing, ada kan, nemu banyak. Tapi pada saat saya mau nge-share sesuatu produk ya, takutnya karena saya nggak punya pengalaman itu, ternyata produk yang saya share tuh nggak diminati oleh orang-orang anak-anak mancing gitu. Jadi mendingan jangan ya. Istilahnya pakailah pengalaman kita atau hal yang kita sukai itu untuk memilih produk yang memang kita sukai. Artinya kalau saya suka mancing, saya pasti tahu, oh produk yang ini tuh bagus ya. Nah itulah yang kita share. Karena kita tahu, kalau saya nggak suka mancing, terus saya kan nggak tahu itu produk bagus nggak sih, atau orang bakalan suka nggak sih. Oh kalau pancing yang itu tuh kelemahannya apa, kan saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya benar-benar suka mancing, kalian benar-benar suka mancing, ya udah pilih yang kalian suka. Kalian tahu produknya, share di situ ya. Oke, itu yang nomor berapa tadi ya? Tips nomor 2 ya. Sekarang tips nomor 3, pilih produk yang reviewnya plus fotonya itu banyak ya. Jadi kalau di Shopee itu memang ya ada aja ya namanya penjual tuh, ada yang produknya atau tokonya itu di situ ada ada feedbacknya banyak, reviewnya banyak ya, tapi nggak semuanya yang reviewnya banyak itu beneran review. Kadang-kadang ada yang namanya fake order ya, kalau teman-teman tahu tuh orderan palsu lah, tujuannya supaya dapat testimoni banyak. Tapi biasanya sih yang kayak gitu-gitu di bagian reviewnya itu nggak banyak fotonya ya. Jadi sebaiknya kita pilih itu barang yang reviewnya banyak, tapi reviewnya juga bener. Maksudnya bener tuh ada fotonya. Nah kayak gini ya. Contoh ini reviewnya kan ada 5 bintangnya aja ada 10.000 ya, 10.000. Terus masing-masing review tuh ada fotonya, bahkan ada videonya. Jadi ini menandakan bahwa ini beneran, reviewnya itu beneran, produknya beneran laku beneran, bukan karena orderan palsu atau fake order ya, tapi beneran orang beli, laku, dan banyak reviewnya. Jadi pilih yang kayak gini. Kenapa saya sarankan pilih yang reviewnya plus fotonya banyak? Artinya review aja nggak cukup, tapi harus ada review, teks tertulis ya, sama fotonya. Itu yang kalian pilih. Kenapa sih sebaiknya pilih yang kayak gini? Jadi supaya kalian juga bisa ngomong ke audiens bahwa ini tuh produk tuh udah dipakai orang banyak, yang beli tuh udah banyak banget. Kalian bisa cek reviewnya, testimoninya, di situ lengkap banget. Bahkan foto-foto dari user atau pembeli pun ada. Contohnya kayak gini nih, ada videonya ya. Terus ada fotonya kayak gini. Jadi kan istilahnya ini mendukung mendukung promosi kita nanti, campaign kita. Orang yang lihat juga, oh bener nih si Anu udah merekomendasiin toko yang bener, misalkan gitu kan. Kalau kalian merekomendasikan toko yang ternyata nggak bener, ternyata penipu juga kan, orang juga akan nyesel ya beli lewat rekomendasi kalian. Nah
Begitu ya. Yang keempat, coba kita pilih yang namanya produk unik. Karena kalau produk unik tuh kenapa masuk dipilih, bisa dipilih karena apa? Yang namanya unik tuh orang akan tertarik, ini apa sih? Orang akan ngeklik linknya ya. Contoh misalkan batu bata. Ternyata ada yang jual kan. Nah, di sini kita bisa manfaatin nih. Contoh nih ya. Ini kan ada beneran ya, ada yang jual batu bata di Shopee. Terjualnya 315. Nggak tahu ya ini beneran nggak. Kalian bisa ngecek reviewnya. Nah, kadang-kadang gini yang kita agak bingung ya. Pada saat ada orang yang ngasih review, cuma ngasih bintang tapi nggak ngasih foto. Nah, ini kan kadang-kadang buyer itu atau pembeli itu suka bertanya-tanya apakah ini reviewnya beneran atau jangan-jangan ini dari si sellernya sendiri. Nah, kan gitu. Tapi yang saya sampaikan tadi soal produk yang unik itu bisa memancing orang untuk ngeklik. Misalkan kalian posting ini ya, kalian posting tentang foto batu bata itu di sosial media. Contohnya gini, nggak nyangka ternyata ada orang jualan batu bata online. Coba deh nih cek harganya. Ternyata segini harga online-nya. Apakah lebih murah atau lebih mahal dari tempat kalian? Contohnya kayak gitu ya kontennya. Terus misalkan apa lagi? Batu kali. Nih ada orang jualan batu kali. Ini terjual banyak banget ya. 300 piece. Ini 400 piece, 600 piece ya. Buat apa coba? Mungkin kalau orang kota bingung nih buat apa beli batu kali. Kalau orang yang tinggal di desa sih tahu ya batu kali mungkin buat bersihin kulit kalau mandi. Nah, ini juga bisa jadi bahan kan buat kalian promosi, bikin kontennya di sosial media. Seperti itu tadi. Misalkan kok bisa ya batu kayak gini atau kok bisa ya barang kayak gini laku dijual dan laku ratusan pieces. Orang teman-teman kalian atau follower itu yang baca pasti juga akan kepo ya. Ini apa ya? Barang apa ya? Atau masa sih ada batu kayak gini laku, mereka akan ngeklik linknya, artinya cookies kalian atau nanti kalau mereka yang klik itu beli entah produk lain kan kalian bisa dapat komisinya ya. Itu kenapa produk unik layak untuk dipromosikan. Selanjutnya produk kelima, pilih produk yang banyak bonusnya. Saya contohkan misalkan Oppo ya. Oppo nih, ini Oppo HP ya. HP Oppo nih, coba kita cek ya. Karena saya beberapa kali nemu tuh seller HP tuh ini ya bonusnya gila-gilaan nih. Contoh ya, ini ada, kesampingkan dulu harganya ya. Mungkin kalian akan mikir wah harganya mahal, siapa yang mau beli? Nggak masalah. Yang penting kan orang klik linknya. Nah, terserah nanti dia mau beli batu bata atau mau beli gula pasir atau mau beli celana panjang, itu nggak masalah. Yang penting orang tuh masuk ke linknya dulu kan. Nah, kalian bisa bikin campaign tuh kayak gini atau bisa bikin materi promosi tuh kayak gini. Coba deh cek barang ini. Bonusnya tuh banyak banget sampai 26 pieces. Nah, itu kan orang akan penasaran kan. Wih, apa aja nih 26 piece bonus. Ini orang jual HP, bonusnya ada 26 piece ya. Jadi, orang akan kepoin di situ, akan ngelihat, oh bonusnya apa sih? Mereka akan ngelihat daftarnya. Karena daftar bonus ini kan nggak mungkin lah kita post di postingan kita kepanjangan ya, mendingan gitu aja. Ini ada yang jual barang atau jual HP bonusnya sampai 26 piece, apa nggak rugi ya, misalkan linknya di sini. Nah gitu aja, jadi orang akan penasaran, wih apa bener nih ada orang jualan pakai bonus segitu banyak ya. Orang akan penasaran dan akan lebih tertarik untuk ngeklik link affiliate yang kalian bagikan. Yang terakhir atau keenam, pilih barang yang harganya di offline itu lebih mahal ya. Contohnya gini, kalau misalkan saya punya beberapa pengalaman gini ya, pada saat saya antar istri nih misalkan ke pasar atau ke toko perabotan rumah atau dapur ya. Kadang-kadang kan di situ ada jual barang yang misalkan kompor gas ya. Ini contoh aja ya. Misalkan ada kompor gas di toko itu harganya misalkan ini ya, ada harganya 324.000 nih. Ini di Shopee ya. Ternyata pas kita main ke toko itu harganya 400.000 ya. Terlepas nanti ada ongkir atau enggak kan
bisa diakalin kan, karena Shopee pun kadang-kadang ada free ongkirnya sampai gede banget ya. Nah itu kan bisa kalian akalin, misalkan ini barang ini ternyata lebih murah kalau beli online daripada beli offline. Coba deh kalian cek nih link tokonya kayak gitu. Jadi orang akan penasaran, apa bener sih barang kayak gini ada lebih murah harganya. Misalkan apalagi misalkan panci gitu ya, panci set atau panci ya apapun lah ya. Kalian bisa cek kalau misalkan harga di toko lagi main kemana, nganterin orang tua, nganterin istri atau apa, ngecek, wih di toko harganya sekian, cek di Shopee, oh ternyata di Shopee lebih murah. Nah itu jadiin konten. Barusan main ke toko sebelah nih, ngecek panci harganya di situ 400.000, ternyata pas dicek di Shopee harganya cuma 250.000. Hemat banget nih kalau kalian beli Shopee. Cek nih linknya di situ, misalkan seperti itu kontennya ya. Oke ya, jadi mudah-mudahan 6 tips tadi bermanfaat buat kalian yang lagi promosi Shopee. Silahkan pakai 6 tips itu untuk memilih produk yang kalian mau promosikan. Mudah-mudahan banyak yang kepo, banyak yang penasaran, banyak yang klik link affiliate kalian, dan kalian bisa dapat komisi banyak dari situ. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain ya.